Selamat datang di kupu-kupu.com, lifestyle dan entertainment di mana kita akan fokus dengan health, wealth, and style. Nah, hari ini topik kita adalah sekitar lifestyle atau lebih tepatnya homeschooling. Nah, mau tahu kan gimana caranya kita homeschooling atau apa sih alasannya kita homeschooling? Langsung aja yuk. Nomor satu adalah aku tuh sayang banget sama anakku. Istilahnya gini, waktu aku hamil, itu aku mikirin apa yang aku makan, itu hati-hati banget. Terus apa yang aku dengerin. Karena kalau kita pabrik mobil, kita lagi bikin mobil, itu kan bahan bakunya, bahan dasarnya itu harus sempurna ya. Kalau kita mau bikin mobil berkualitas. Sama halnya dengan anak-anak. Jadi aku makan itu bener-bener hati-hati. Aku pilih yang kalau bisa yang organik, yang bukan GMO. Terus aku nggak makan MSG dan gitu-gitu. Begitu juga dengan skincare, harus organik juga dan clean gitu, karena kalau nggak organik itu kan berarti ada racunnya. Nah, racun itu walaupun kita oles di kulit kayak gitu, dia akan terserap ke pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita akan masuk ke dalam tubuh kita, diputer-puter gitu, dan kita akan share melalui umbilical atau plasenta. Nah, itu artinya anak kita sudah mengkonsumsi racun dari sebelum lahir, itu udah ada stres gitu kan. Oh, by the way, buat teman-teman yang belum nonton manfaat memakan plasenta bayi, nanti bisa lihat ada di video di sana. Aku bikin videonya tentang manfaat plasenta, oke? Lanjut ke homeschool, karena kita kan sering banget tuh denger cerita-cerita tentang anak kecil yang meninggal di penitipan anak, atau dicabulin, atau dibully, kayak banyak cerita horor. Istilahnya gini, yang didengar aja udah banyak, apalagi yang tidak terdengar. Beberapa hari yang lalu aku nonton video tentang anak kecil di Cina. Jadi dia setiap minggu ada dokter, kakek dokter mereka bilang, yang datang ke sekolah dan mereka harus telanjang karena ada inspection gitu ya, kayak diteliti badannya. Terus kakek dokternya itu juga telanjang. Nah, terus dia bilang, kalau kamu bilang sama mama papa kamu, kita bakalan tahu dan kamu bakalan in trouble kayak gitu kan. Karena kita punya teleskop yang panjang banget, yang kita bisa lihat kamu dan bisa dengerin kamu. Of course, it's 5D teleskop. Anyway, nah, anak-anak ini ternyata tetap aja ngomong sama orang tuanya dan orang tuanya komplain. Video ini nggak lama langsung hilang juga. Of course, thanks censorship. Anyway, balik lagi ke homeschool, itulah kenapa kita mau kita aja yang ngurus gitu. Yang kedua, edukasi homeschooling itu jauh lebih baik. Ini dibuktikan dengan universitas-universitas terkenal di sini, mereka lebih memilih anak-anak yang lulusan atau jebolan homeschool dibandingkan dari yang public school. Di sini sudah menjadi hal yang umum bahwa anak-anak homeschooling itu mereka jauh lebih advance, lebih pesat gitu belajarnya. Ada satu buku nih yang menurutku teman-teman boleh baca karena cukup menarik. Judulnya Dumbing Us Down dari John Tyler Gatto. Di situ dia bilang bahwa edukasi atau sistem pendidikan saat ini udah mengarah ke lebih ke bisnis aja gitu ya, money dan anak-anak dianggap sebagai angka, number, bukan human lagi, bukan enggak spesial lagi. Jadi di sekolah anak-anak tidak diajarin free thinker, how to question, dan juga creative thinker. Intinya kayak gitu deh. Nah, berikutnya yang nomor 3 adalah bahwa lifestyle kita ini tidak menetap. Jadi kita selalu traveling kemana-mana. Kayak misalnya kita juga sering traveling pakai bus gitu kan, kemana-mana. Terus kadang juga kita pergi ke luar negeri, terus stay di sana berapa bulan, terus balik lagi ke sini. Dan semuanya untuk bikin konten juga buat teman-teman kan. Itulah kenapa kita memilih untuk homeschooling. Jadi kita bisa, anak-anak nggak berhenti sekolahnya. Nah, yang terakhir adalah bahwa kita percaya 7 tahun pertama itu merupakan fondasi yang paling penting untuk anak-anak agar menjadi seseorang di masa depannya. Jadi 7 tahun pertama itu anak-anak itu kan masih theta, masih alam bawah sadar atau subconscious gitu kan.
Nah, sedangkan kita sebagai manusia dewasa itu yang membuat who we are, siapa kita itu karena subconscious kita. Every human first 7 years is download a hypnosis. The brain of a child under 7 is in a lower vibrational frequency. When you put wires on a person's head, you read electroencephalograph, reading brain activity. A child below 7 has a lower vibration than consciousness. It's called theta. Itulah kenapa aku mau banget gitu, istilahnya hamil aja aku pikirin gitu kan, dari yang aku makan apa untuk dia jadi seseorang. Terus sekarang fondasinya itu, masa sih aku akan kasih ke orang lain untuk bikin fondasi itu kan, nggak mungkin kan. Jadi aku mau kasih fondasi yang terbaik buat anak-anakku, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bersikap, bagaimana dia perspektif dia melihat dunia, informasi yang di-download itu apa aja gitu kan. Intinya penting banget deh pokoknya the first 7 years. Ada pepatah atau quote bilang, give me a child until it's 7 and I will show you the man. They've been saying that for 400 years because they knew 7 years was the program period. And 95% of your life after that will be whatever that program is. I'm agree with that. Buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang Dr. Bruce Lipton, nanti aku kasih link di bawah juga ya, oke? Terus teman-teman pasti pengen tahu juga dong, gimana caranya kamu homeschooling, kan kamu bukan lulusan sebagai edukator gitu atau guru gitu kan. Jadi setiap kali kita beli kurikulum, nah di sana biasanya ada satu bundle itu yang kita beli, dikasih untuk edukatornya atau orang tuanya, for parents. Intinya siapapun pasti bisa menjadi guru buat anak-anak kita. Istilahnya gini deh, saya ini orang kampung, wong Jawa, wong desa, wong Cilacap, ya kan? Saya aja bisa loh. Itu berarti bapak sama ibu atau adik ya yang mungkin bercita-cita ingin mempunyai anak gitu, pasti bisa juga. Karena it's nothing impossible, you know. Impossible mean I am possible, ya kan? Oke, jadi itu udah kejawab. Terus selanjutnya sekarang, thank you. Sekarang aku akan ajak, sekarang aku akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke tahun 2018, di mana kita menikmati liburan panas kita di dalam motorhome, dan juga aku akan liatin gimana sih caranya kita ngajarin anak-anak. Hey, there's a girl. Did you see that? Yes. Hari itu Jason mampir ke tempat kita sambil membawa mobil antiknya dari tahun 1972 kalau nggak salah. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa Jason, mungkin kalian boleh lihat di video tentang para layang, oke? Ini adalah Jason. Dia adalah profesional pilot yang biasanya bawa tamu untuk terbang tandem. Orangnya itu sangat baik, lucu, dan kita punya banyak kesamaan loh, kayak sama-sama suka koleksi mobil antik. Pokoknya nanti teman-teman bakalan lihat dia lebih banyak lagi di video adventure kita ya. Nah, hari itu selain dia membawa mobil antiknya dari tahun 1972, dia juga membawa kekasihnya dan juga anjingnya yang lucu, namanya Bambu. Kenapa namanya Bambu? Karena waktu dia kecil terus bertumbuh besar kayak gitu, besar banget dalam waktu yang sangat cepat. Jadi seperti pertumbuhan bambu. Seperti biasa, aku nyiapin sarapan buat bapaknya anak-anak dan juga anak-anak. Kalau bapaknya anak-anak sukanya minum jus atau smoothie di pagi hari. Kalau anak-anak dia lebih ke makanan berat.
Untuk homeschooling, setiap hari waktunya itu tidak pernah sama. Jadi kadang pagi hari, kadang siang hari, kadang malam hari, kadang di dalam rumah atau di motorhome, kadang di luar. Semuanya itu go with the flow gitu. Wearing this hat. That's not hat, that is a hair. We call it sanggul. Sangu. Yeah, that is Zen. Start with the Z. Nanti Lala. This is Zen. Yeah. Bambu. Star. Good job. Heart. Good job. Triangle. Good job. Yay. Give me 5. More. Okay. Wait. Good job. Good job. Little. Okay, good job. Okay. This is the blue and this is the blue too. Not this color, this one no. Okay. This is the red. Okay, good job. 3 cake. 3 cake here. Good. 3 cupcake. 3 cupcake here. Good. 3 ice cream. 3 ice cream here. 4 ice cream. Give it to your sister. Number 4. Good. Yay! We're done. Give me 5. Thank you, Zenith. Okay, finish, okay? Tomorrow we study again, okay? Okay, give me mommy this. Oke, aku harap informasi ini cukup informatif dan menghibur. Dan seperti biasa, jangan lupa di like videonya dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Dan sampai jumpa.